Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Isnan Junaidi, Afwa Sabrina, Anjani Febri Anissa, Alia Lupita Diwanti, dan Fadila Nisa Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab kepribadian, sikap, dan prasangka. Yang pertama adalah materi mengenai personality atau kepribadian. Personality atau kepribadian berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata prosopon atau persona, yang mana artinya adalah topeng. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan pada lingkungan atau kesan terhadap diri sendiri yang ingin ditangkap oleh orang lain merupakan konsep awal dari pengertian personality atau kepribadian. Materi selanjutnya adalah mengenai pengertian kepribadian atau personality menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Allport, beliau berpendapat bahwa kepribadian atau personality merupakan organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologi seseorang dalam menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Kemudian menurut Hilgard dan Marquis, beliau berpendapat bahwa suatu nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan adalah definisi dari kepribadian. Yang selanjutnya menurut Stern, beliau berpendapat bahwa kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unik, kemampuannya bertahan, membuka, dan memperoleh pengalaman merupakan kepribadian. Lalu ada menurut Pervin, beliau berpendapat bahwa seluruh karakteristik seseorang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi adalah kepribadian. Kemudian ada menurut Medi atau Bird, beliau berpendapat bahwa kepribadian atau personality merupakan seperangkat karakteristik dan kecenderungan yang stabil yang menentukan keumuman dan perbedaan tingkah laku psikologi dalam waktu yang panjang dan tidak dapat difahami secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial itu. Selanjutnya ada menurut Pares, beliau berpendapat bahwa suatu khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain serta tidak berubah lintas waktu dan situasi merupakan pengertian dari kepribadian atau personality. Selanjutnya ada menurut Murray, beliau berpendapat bahwa lembaga yang mengatur organ tubuh yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional merupakan pengertian dari kepribadian. Dan yang terakhir ada menurut Guilford. Menurut pendapat Guilford, kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi. Materi selanjutnya adalah mengenai teori kepribadian. Dalam paradigma psikoanalisis dengan teori psikoanalisis klasik yang dicetuskan oleh Sigmund Freud, menjadi paradigma yang paling banyak berkembang di masyarakat. Adapun dalam teori ini membagi sistem kepribadian menjadi 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id merupakan semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive yang mana sistem kepribadian ini dibawa sejak lahir. Yang kedua ada ego, di mana ego merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan ide ke keadaan yang nyata. Segala bentuk dorongan naluri dasar dari id hanya dapat direalisasikan ke dalam bentuk nyata melalui bantuan dari ego. Kemudian, superego merupakan sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan, maka sebagian besar superego mewakili alam ideal, membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral merupakan tujuan dari superego, serta sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego merupakan fungsi dari superego. Kemudian ada kepribadian dalam perspektif Islam. Integrasi sistem kalbu,
akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku merupakan pengertian kepribadian menurut psikologi dengan sudut pandang Islami, di mana terdapat 3 daya aspek nafsani, yaitu yang pertama, ada kolbu atau fitrah ilahiyah, yang merupakan sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Yang kedua, ada akal atau fitrah insaniyah, yaitu sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Kemudian yang ketiga ada nafsu fitrah hawaniyah sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Yang mana ketiganya memiliki kecenderungan dalam mengatur berbagai hal yang ada dalam diri manusia, yaitu kecenderungan mengatur ruh yaitu kalbu, kecenderungan mengatur jasad yaitu nafs atau daya syahwat dan ghadab, dan kecenderungan mengatur antara ruh dan jasad yaitu akal. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 7 faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu yang pertama adalah pengalaman awal, yang kedua faktor pengaruh budaya, yang ketiga adalah kondisi fisik, yang keempat adalah daya tarik, yang kelima emosi, yang enam penerimaan sosial, dan yang ketujuh adalah pengaruh keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam tipe kepribadian. Tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis menurut Hippocrates dibagi menjadi 4 kelompok besar dengan fokus cairan pada tubuh yang mendominasi dan memberikan pengaruh kepada individu tersebut. Teorinya tentang cairan tubuh sekarang tidak relevan lagi, namun tipologinya masih banyak dipakai yang meliputi 1. Tipe sanguinis, yaitu karakternya cepat, periang, tidak stabil, dipengaruhi oleh darah. Yang kedua adalah tipe koleris yang memiliki karakteristik mudah marah, cepat bereaksi, dan banyak dipengaruhi oleh empedu kuning. Yang ketiga ada tipe melankolis yang meliputi karakteristik pesimistis, pemurung, banyak disebabkan oleh pengaruh proses empedu hitam. Dan yang keempat adalah tipe flegmatis, di mana memiliki karakter lamban, tidak mudah bergerak, banyak dipengaruhi oleh proses lendir. Selanjutnya ada penggolongan menurut Ernest Kretschmer yang didasari oleh ciri-ciri fisik dan orientasi penyakit-penyakit kejiwaan. Ada 3 macam tipe, yaitu 1. Tipe atenis. Individu yang memiliki tipe atenis memiliki karakteristik tubuh kurus, jangkung, memiliki temperamen yang mirip dengan penderita skizofrenia. Yang kedua adalah tipe atletis, di mana bertubuh tegap seperti olahragawan, mempunyai temperamen yang mirip penderita epilepsi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tipe piknis, di mana individu yang memiliki kepribadian ini memiliki karakteristik gemuk, pendek, bertemperamen mirip dengan penderita manik depresif. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan menurut Carl Gustav Jung yang didasarkan pada perilaku atau karakteristik psikologis saja, yaitu yang pertama ada tipe introvert, yaitu orang dengan kepribadian ini cenderung memiliki kepribadian untuk menarik diri dan menyendiri. Yang kedua ada tipe ekstrovert, yaitu orang yang dalam keadaan tertekan justru akan menggabungkan diri dengan orang banyak sehingga bebannya akan berkurang. Dan yang ketiga adalah tipe ambivert, yaitu orang yang tidak termasuk introvert maupun ekstrovert. Ciri kepribadiannya merupakan campuran dari kedua jenis di atas. Selanjutnya adalah mengenai kritik terhadap penggolongan kepribadian. Penggolongan atau tipologi kepribadian memang memudahkan kita untuk memahami kepribadian, tetapi pendekatan itu mengundang beberapa kritik, yaitu 1. Setiap penggolongan mereduksi kepribadian manusia yang sangat kompleks, hanya menjadi 1 atau 2 variabel saja yang digunakan untuk membuat tipologi. Akibatnya, tipologi ini sangat kurang memperhatikan faktor-faktor khusus yang sifatnya individual. Yang kedua adalah tipologi ini tidak memperhatikan kenyataan bahwa manusia berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan, dan karenanya kepribadian pun bersifat dinamis.
Tipologi ini membuat kepribadian menjadi seolah-olah statis. Dan yang ketiga adalah penggolongan ini sangat kurang mempertimbangkan pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Fadila Nisa Salsabila. Berikutnya ada attitude. Dalam bidang psikologi, sikap atau attitude memiliki arti, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku manusia, di mana attitude merupakan salah satu cara merespon terhadap suatu kondisi yang dihadapi atau suatu perangsang. Pengertian sikap menurut beberapa ahli yaitu: yang pertama, W.J.S. Purwodarminto dalam Kamus Bahasa Indonesia. Menurutnya, sikap memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang diyakini dan didasari oleh keyakinan serta berdasarkan norma agama serta norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dimana perbuatan tersebut tergantung dengan kondisi dan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada Ellis, berpendapat bahwa sikap merupakan sesuatu yang melibatkan beberapa pengetahuan, di mana pengetahuan yang dilibatkan termasuk di dalamnya adalah perasaan dan juga emosi yang memungkinkan akan memengaruhi munculnya kecenderungan berbuat atau respon. Saifuddin Aswar mengemukakan bahwa sikap merupakan tindakan dan cara bertingkah laku terhadap suatu objek yang disertai perasaan positif dan negatif, di mana hal ini adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki oleh seseorang. Sedangkan para pakar psikolog, dalam pendapatnya mereka menjelaskan bahwa sikap merupakan reaksi atas perasaan atau evaluasi, dan dikaitkan suatu objek psikologis yang tentu saja reaksinya bisa berupa positif dan negatif. Berbeda dari pendapat ahli lainnya, ahli bidang psikologi sosial dan psikologi kepribadian mengemukakan bahwa sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Sikap memiliki 3 komponen secara umum yang didapat dari berbagai referensi. Dari Morgan dan King 1975, Craig dan Pelosi 1963, Howard dan Candler 1974, dan Gerungan pada tahun 2000, yaitu yang pertama, komponen kognitif adalah penilaian individu terhadap suatu objek atau subjek yang merupakan suatu aspek dari sikap, di mana akan diproses melalui analisis, sintesis, dan evaluasi yang akan menghasilkan nilai-nilai baru sehingga diakomodasikan dan diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada yang didapatkan melalui informasi yang masuk ke dalam otak manusia. Dan nilai tersebut akan memengaruhi emosi atau komponen afektif dari seorang individu. Yang kedua ada komponen afektif, adalah sebagai hasil dari penilaian yang ada dalam bentuk emosi atau perasaan individu terhadap suatu objek atau subjek. Yang ketiga ada komponen kecenderungan, merupakan sesuatu yang didasari oleh keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sehingga bisa saja positif maupun negatif. Menurut Gerungan, terdapat 2 klasifikasi sikap, yaitu sikap individu dan sikap sosial. Sikap individu merupakan sikap yang dimiliki serta dinyatakan oleh seseorang, yang mana sikap tersebut akan membentuk sikap sosial jika memiliki keseragaman dalam sudut pandang suatu objek. Jika individual terdiri atas kesukaan dan ketaksukaan pribadi atas objek atau subjek tertentu, lambat laun seseorang akan memperoleh sikap suka atau tidak suka kepada seorang teman ataupun saingan, dan terhadap kejadian-kejadian yang berarti dalam kehidupannya. Sikap-sikap tersebut turut pula dibentuk karena sifat-sifat pribadi. Sedangkan sikap sosial adalah sikap yang dinyatakan oleh sekelompok orang atau masyarakat, di mana cara penyampaiannya dengan kegiatan yang sama serta berulang-ulang. Sikap sosial berhubungan erat dengan norma dan sistem nilai yang terdapat dalam kelompok. Tempat individu tertentu menjadi anggota atau hasrat mengadakan hubungan struktural organisatoris atau berhasrat mengadakan hubungan psikologis.
Dengan telah masuknya individu ke dalam kelompok tertentu, diperoleh suatu sistem nilai atau norma yang menentukan sikap sosialnya dan tingkah laku perbuatannya. Sikap yang menentukan cara menghadapi individu lain dalam kelompoknya dan individu di luar kelompoknya, serta kelompok psikologisnya. Sikap juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada arah, yaitu positif atau negatifnya dari sikap yang dimaksud. Yang kedua ada intensitas, yaitu kekuatan dari sikap itu sendiri yang tidak sama antar satu orang dengan yang lainnya. Yang ketiga ada keluasan, merupakan suatu cakupan aspek dari objek sikap yang disetujui atau tidak disetujui oleh seseorang. Yang keempat ada konsisten, merupakan pernyataan sikap dengan respon yang sesuai dan tidak disertai kebimbangan dalam sikapnya. Sikap yang konsisten cenderung menunjukkan sikap yang stabil karena komponennya saling mendukung satu sama lain. Hal ini akan mudah diubah ke arah inkongruen. Sebaliknya, sikap yang tidak konsisten akan mudah diubah ke arah kongruen. Perubahan inkongruen adalah perubahan sikap ke arah yang berlawanan. Misalnya, sikap yang semula negatif menjadi positif, atau sebaliknya. Sedangkan perubahan yang kongruen adalah perubahan yang searah, yaitu bertambahnya derajat kepositifan atau kenegatifan dari sikap semula. Yang terakhir ada spontanitas, pernyataan sikap suatu subjek yang memiliki kesiapan secara spontan. Apabila sikap yang dinyatakan tanpa perlu adanya desakan atau pengungkapan, agar subjek mengatakannya, maka dapat dikatakan bahwa subjek memiliki spontanitas yang tinggi. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap seseorang? Sebagian besar ahli psikologi sosial berpendapat bahwa sikap terbentuk dari pengalaman melalui proses belajar. Dengan mengembangkan proses belajar, sikap dapat tumbuh. Proses kognisi dalam belajar merupakan kunci utama dalam belajar sikap. Serendah apapun tingkatan proses kognisi seseorang dapat memengaruhi sikapnya. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah bisa saja dapat memengaruhi sikap, namun lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Dengan demikian, sikap dapat tumbuh dan berkembang selama manusia hidup. Dan dalam sepanjang hidupnya, manusia tidak pernah berhenti belajar. Sehingga proses panjang dalam mendapatkan nilai-nilai kehidupan akan menumbuhkan sikap manusia terhadap suatu objek maupun subjek. Selanjutnya yaitu prasangka. Prasangka berasal dari kata pra, yaitu sebelum, dan sangka, yaitu dugaan. Prasangka adalah anggapan dan pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional yang ditujukan pada individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi objek prasangkanya sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki objek-objek prasangka tersebut. Di sini ada pengertian prasangka menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Watson. Menurutnya, prasangka adalah sikap negatif yang kaku, yang tidak toleran terhadap sebuah kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada Myers, yang mendefinisikan bahwa prasangka adalah suatu sikap negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap suatu kelompok atau anggota dalam kelompok tertentu, yang dimana disetujui oleh Baron dan juga Brigham. Lalu yang ketiga menurut Allport, yaitu prasangka merupakan sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Lalu yang keempat menurut Liliwery, yaitu beliau mendefinisikan prasangka sebagai sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Lalu selanjutnya, sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Sarwono
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya prasangka, yaitu yang pertama identitas sosial. Dengan adanya kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan, di mana hal tersebut akan membagi dunia para individu menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu orang-orang yang satu kelompok dengannya dan orang-orang yang berbeda kelompok dengannya. Lalu yang kedua, adanya perbedaan sosial. Apabila antar kelompok memiliki perbedaan sosial, perbedaan status, itu juga dapat menimbulkan prasangka. Lalu yang ketiga ada konformitas, di mana merupakan perubahan tingkah laku individu karena adanya keinginan untuk mengikuti keyakinan dan standar orang lain. Lalu yang keempat, illusory correlation, yaitu pandangan seseorang yang berlebihan terhadap hubungan antara dua variabel yang berbeda, seperti contohnya hubungan antara teroris dengan Islam atau konglomerat dengan Cina. Lalu yang kelima, ada kategori sosial, yaitu pandangan yang lebih buruk terhadap orang lain, komentar yang tidak sensitif, serta adanya perlakuan yang buruk. Lalu yang keenam, ada stereotip, yaitu di mana prasangka mengaktifkan stereotip dan stereotip menguatkan prasangka. Lalu, apa stereotip itu? Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, mudahnya stereotip itu adalah sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok tertentu. Apabila munculnya stereotip, maka akan muncul prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dibenarkan terhadap suatu anggota kelompok tersebut. Lalu yang terakhir merupakan atribusi. Atribusi yaitu label yang diberikan kepada kelompok lain yang biasanya bersifat negatif. Selanjutnya merupakan ciri-ciri dari prasangka. Kognitif, afektif, dan konatif merupakan 3 domain dari prasangka. Apabila diketahui kognisi dan afeksi seseorang terhadap satu objek, maka akan dapat diketahui pula konatif, yang mana 3 domain sikap tersebut saling berkaitan erat. Ciri-ciri dari prasangka yang dikemukakan oleh Brown dalam definisi prasangkanya yaitu yang pertama, pengekspresian perasaan negatif, yang kedua, keyakinan kognitif yang bersifat merendahkan, yang ketiga, tindakan diskriminatif, dan yang keempat, tindakan permusuhan. Lalu, bagaimana cara mengendalikan dan mengurangi dari prasangka itu sendiri? Yaitu ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka menurut Baron dan Byrne. Yaitu yang pertama, berusaha agar tidak mudah untuk membenci. Lalu yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat sekat dalam bersosialisasi, baik antar individu maupun antar kelompok. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan individu lain maupun antar kelompok. Nah, selanjutnya bagaimana sih perkembangan prasangka itu sendiri terhadap individu? Menurut Goodman, Turner and Giles yang menggambarkan perkembangan prasangka mulai masa kanak-kanak hingga dewasa yang melalui, yaitu yang pertama, anak mulai sadar akan adanya perbedaan ras atau etnis, agama, dan lainnya yang disebut awareness. Lalu yang kedua, proses munculnya penilaian positif atau negatif terhadap perbedaan yang ada yang disebut orientasi. Dan yang ketiga, suatu sikap yang dimiliki oleh anak sudah mendekati sikap yang dimiliki oleh orang dewasa, yang disebut juga dengan sikap rasial. Lalu ada pula konsep dari Katz dan Turner and Giles yang mengemukakan konsep perkembangan rasial menjadi 8 tahapan,
yaitu yang pertama, pada anak usia 3 tahun akan terjadi pengamatan awal terhadap tanda-tanda rasial. Lalu yang kedua, pemberian label dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa dengan pembentukan konsep tentang ras-ras tertentu. Yang ketiga, pembelajaran tentang konsep dan label rasial yang mendapatkan penguat melalui pengalaman positif dan negatif seperti yang dilakukan orang dewasa atau disebut juga dengan diferensiasi konseptual. Dan yang keempat, pengenalan terhadap tanda-tanda yang menetap pada suatu kelompok. Yang kelima, konsolidasi terhadap konsep tentang kelompok. Yang keenam, terjadinya peralihan kategori dari kelompok kita menjadi kelompok mereka yang disebut juga dengan elaborasi perseptual. Yang ketujuh, proses di mana konsep sikap berubah menjadi sikap rasial. Hal ini terjadi melalui kontak langsung dengan teman sekolah, bermain, dan dengan gurunya atau disebut juga dengan elaborasi kognitif. Lalu yang ke-8 yaitu sikap anak menetap sejalan dengan keadaan lingkungan dan makin stabil serta sulit diubah, yaitu disebut juga dengan kristalisasi sikap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam diskusi melalui WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.